Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 15 November 2023, Pekan Biasa ke-32. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 2-11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11-19. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang syukur. Ada 10 orang kusta yang dari jauh berteriak ketika melihat Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus yang mengetahui kebutuhan mereka meminta mereka untuk pergi memperlihatkan diri kepada para imam. Dan dalam perjalanan menuju ke sana, terjadilah peristiwa pentahiran. Ke-10 orang kusta tersembuhkan. Dan satu dari ke-10 orang kusta setelah melihat bahwa dia telah sembuh, dia kembali dan bersembah sujud, tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur. Sementara 9 orang yang lain tidak melakukan apa yang dilakukan seperti orang kusta yang sudah menjadi tahir yang berasal dari Samaria itu. Saudari dan saudara yang terkasih, dari cerita peristiwa penyembuhan secara ajaib untuk 10 orang kusta mengajak kita untuk merenungkan lebih jauh, melihat beberapa poin penting untuk kita garis bawahi dalam permenungan ini. Poin yang pertama, syukur. Itu kata yang biasa digunakan dalam kehidupan manusia. Atau kata yang hampir sama dengan itu, terima kasih. Hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Tetapi yang biasa belum tentu dipahami, dimengerti, dan juga dilaksanakan. Itu nyata dari ke-9 orang kusta yang sudah tersembuhkan itu. Mereka tidak datang mengucap syukur kepada Yesus. Padahalnya mereka mengalami kesembuhan. Sekali lagi, ucapan syukur dan kata lain yang hampir sama dengan itu, terima kasih. Biasa untuk kehidupan manusia, tetapi tidak biasa untuk dihayati dengan sungguh-sungguh. Orang Samaria, poin yang berikut. Orang Samaria yang akhirnya setelah tahu bahwa dia telah sembuh, berlari dan tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur pada Yesus. Ini orang yang tahu bahwa apa yang terjadi dengan dirinya itu tidak karena dia sudah pergi mau memperlihatkan diri kepada para imam. Tetapi dia tahu itu semua terjadi. Bahkan dia pergi untuk menunjukkan diri kepada para imam juga atas perintah Yesus. Maka kesembuhannya bukan karena bahwa dia telah pergi untuk memperlihatkan diri kepada para imam, tetapi atas atau karena perintah Yesus. Dia merasakan, dia tahu persis bahwa kesembuhan yang dia alami karena Yesus. Dia terima dari Yesus. Nah, kesadaran inilah yang mendorong dia untuk pergi mengucap syukur. Sementara yang lain mungkin tidak ingat lagi
tidak ingat kepada Yesus yang menyuruh mereka untuk pergi memperlihatkan diri kepada para imam. Mereka menyangka kesembuhan yang terjadi itu karena mereka sendiri, bahwa mereka telah berjalan ke tempat para imam, mau menunjukkan diri pada para imam, dan karena itulah mereka sembuh. Karena tidak merasa bahwa kesembuhan itu datang dari yang lain atas perintah Yesus, tetapi kesembuhan itu terjadi karena mereka telah berjalan memperlihatkan diri kepada para imam. Artinya datang dari dirinya sendiri, maka bagi mereka tidak perlu mengucap syukur ataupun terima kasih kepada yang lain, karena merasa bahwa itu merupakan buah hasil dari perjuangannya sendiri. Seseorang yang merasa bahwa yang ada pada dia, yang dia alami yang baik, datang karena atau terjadi karena kekuatannya sendiri, orang-orang yang seperti itu tidak pernah ada dalam dirinya sikap syukur ataupun mungkin terima kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, poin yang berikutnya lagi dari peristiwa penyembuhan ke-10 orang kusta ini, poin yang terakhir menurut saya itu mengungkapkan bahwa ternyata orang asing jauh lebih baik daripada orang Yahudi. Samaria yang dianggap sebagai orang kafir ternyata jauh lebih baik daripada orang Yahudi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita menganggap diri jauh lebih baik dari orang lain. Padahalnya belum tentu. Kita sendiri mungkin tidak menyadari bahwa kita punya kekurangan. Karena itu kita diajak untuk menghormati siapapun dan tidak perlu merasa diri lebih hebat dari orang lain. Karena bisa saja orang lain jauh lebih baik dari kita. Saudari dan saudara yang terkasih, ucapan syukur dan kata yang bersama dan itu terima kasih adalah hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Ucapan syukur yang paling mendasar adalah ketika kita misalnya minta atau memberikan intensi ucapan syukur secara ritual. Oke, itu juga hal yang baik, tapi itu tingkat ucapan syukur yang paling dasar menurut saya. Ucapan syukur yang paling tinggi adalah ketika kita mampu menata kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu dalam bacaan yang pertama hari ini dari kitab kebijaksanaan, penulis kitab kebijaksanaan mengajak para penguasa, para raja, pertama untuk menyadari bahwa kekuasaan yang ada pada mereka adalah anugerah dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Dan karena itu mereka diajak untuk menjadi pemimpin yang baik bagi banyak orang. Nah, ajakan untuk menjalani kepemerintahan, kerajaannya, kekuasaannya sesuai dengan kehendak Allah, dengan perintah Allah. Itu adalah ajakan untuk menyatakan rasa syukur dalam bentuk yang paling tinggi, menyesuaikan dan menata hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, ketika sampai pada ucapan syukur dalam level yang lebih tinggi, harus menata hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, banyak kali saya dan Anda gagal. Hidup kita terkadang menurut maunya kita, menurut kecenderungan hati kita. Seharusnya ucapan syukur terus-menerus kita sampaikan kepada Allah. Karena apa yang ada pada kita saat ini adalah anugerah dari Allah. Dan kita diminta untuk menyatakan rasa syukur dalam tingkat yang lebih tinggi ketika menata kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita terus berusaha sekalipun banyak kali kita gagal,
kita terus berusaha supaya Tuhan sendiri dalam kekuatan rohnya mampu menolong kita untuk menjadi manusia yang berkenan kepada Allah dan sesama. Tuhan memberkati.